Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar mencari debit, volume, dan waktu. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Nah, apa itu debit? Debit merupakan kecepatan aliran zat cair per satuan waktu. Sebagai contoh, debit air sungai Kaligarang ialah 5.000 liter per detik. Nah, ukuran debit ini memiliki arti jika air yang mengalir di sungai Kaligarang per 1 detiknya adalah 5.000 liter. Kemudian volume adalah jumlah air atau benda cair yang dapat mengisi suatu tempat. Misalnya seperti gelas atau jika ukurannya besar ialah bendungan, sungai, dan lainnya. Sedangkan waktu tentu saja merupakan perhitungan dari berjalannya air yang diukur dengan detik, menit, maupun jam. Lalu, bagaimana cara mencari volume, debit, maupun waktu? Nah, di sini kita akan belajar cara cepat supaya kita lebih mudah ketika mengingat rumus mencari volume, debit, dan waktu. Kita letakkan volume di atas, kemudian debit dan waktu di bawah. Untuk garis yang vertikal itu berfungsi sebagai pengali, dan garis yang horizontal berfungsi sebagai pembagi. Sebagai contoh, jika kita mencari volume, maka kita tinggal mengalihkan debit dikali waktu. Sedangkan jika kita mencari debit, maka kita tinggal membagi volume dibagi waktu. Dan jika kita mencari waktu, kita membagi volume dibagi debit. Jika digambarkan, maka akan muncul seperti ini. Hal ini tentunya akan memudahkan kalian ketika kalian memahami rumus mencari volume, debit, maupun waktu. Ya, seperti tadi sudah kita bahas, garis yang horizontal itu sebagai pembagi dan garis vertikal itu sebagai pengali. Kita ulangi lagi, jika mencari volume, maka kita mengalihkan debit kali waktu. Dan jika kita mencari debit, maka kita membagi volume dibagi waktu. Dan mencari waktu, kita membagi volume dibagi dengan debit. Kita ke contoh soal yang pertama. Jika ada sebuah soal, Paman mengisi sebuah bak mandi dari kosong sampai penuh melalui sebuah keran selama setengah jam. Debit air yang mengalir melalui keran adalah 24 liter per menit. Berapakah volume bak mandi tersebut? Nah, dari soal ini kita dapat memisahkan hal-hal yang diketahui dan ditanyakan. Kita bahas bersama-sama. Dari soal yang diketahui adalah yang pertama waktu. Waktu di sana tertulis setengah jam. Jika kita membuat menit, maka setengah jam ada 30 menit. Dari mana 30 menit? 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi jika hanya setengah jam, 60 dibagi 2 sama dengan 30 menit. Kenapa kita harus menjadikan menit? Karena debit yang diketahui satuannya di sini 24 liter per menit. Jadi kita samakan satuan waktu dengan satuan debit terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah volumenya. Seperti yang tadi sudah kita bahas, cara mencari volume adalah debit dikalikan dengan waktu. Pada soal diketahui debitnya 24 liter per menit dan waktunya 30 menit. Maka kita mengalihkan 24 kali 30 sama dengan 720 liter. Kenapa volumenya 720 liter? Kita coret menit
pada satuan debit dan menit pada satuan waktu ditemukan satuan liter. Jadi volumenya adalah 720 liter. Untuk soal kedua, jika tadi soal pertama kita telah mencari volume, maka contoh soal kedua yang diketahui adalah volume kolam renang yang belum terisi air adalah 336 meter kubik. Jika kolam renang tersebut diisi air dengan debit 28 meter kubik per jam, waktu yang diperlukan agar kolam terisi penuh air adalah, kita bahas bersama untuk contoh soal yang kedua. Diketahui volumenya adalah 336 meter kubik. Untuk satuan volume kita bisa menggunakan meter kubik, bisa menggunakan liter, tergantung dari soal menggunakan satuan apa. Kemudian yang diketahui lagi adalah debitnya 28 meter kubik per jam. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam tersebut sampai dengan penuh. Seperti yang tadi kita bahas, cara mencari waktu adalah volume dibagi dengan debit. Ingat, kita selalu meletakkan volume paling atas dan debit waktu di bawahnya. Cara mencari waktu adalah volume dibagi dengan debit. Volume di sini adalah 336 meter kubik, sedangkan debitnya adalah 28 meter kubik per jam. Nah, mencari waktu kita membagi antara 336 dibagi 28 sama dengan 12. Di sini karena satuannya adalah jam, maka waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam sampai dengan penuh adalah 12 jam. Kemudian kita ke contoh soal yang ketiga. Sebuah pipa mampu mengalirkan air sebanyak 216 liter air dalam waktu 10 menit. Berapa sentimeter kubik per detik debit aliran pipa air tersebut? Nah, di sini dalam soal yang diketahui debitnya satuannya masih berbeda dengan satuan yang diminta pada soal. Bagaimana kita mengerjakannya? Kita bahas bersama-sama. Pada soal, volumenya adalah 216 liter. Sedangkan yang diminta adalah berapa sentimeter kubik. Nah, kita ubah dari liter ke sentimeter kubik. Ingat, liter sama saja dengan desimeter kubik. Desimeter kubik ke sentimeter kubik turun satu tingkat, karena kubik kita kalikan 1000. Jadi ketemu 216.000 cm kubik. Kemudian, waktu yang diminta satuannya adalah detik. Karena pada soal satuannya masih menit, maka kita ubah 10 menit menjadi detik. 10 menit sama dengan 600 detik. Bagaimana 600 detik? 1 menit ada 60 detik. Jika 10 menit, maka kita kalikan 60 kali 10 sama dengan 600 detik. Nah, kita kembali pada soal yang ditanyakan adalah berapa debit airnya, maka kita tinggal membagi volume dibagi dengan waktu. Volume di sini setelah kita ubah ke cm kubik, maka yang kita pakai adalah 216.000 cm kubik, bukan 216 liter lagi ya. Kemudian waktunya kita gunakan yang satuannya detik supaya sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. Sekarang kita tinggal membagi 216.000 dibagi 600 sama dengan 360 cm kubik per detik. Kita tinggal mengikutkan satuan volume dan waktu yang diminta oleh soal. Sekian pembahasan kita tentang debit, volume, dan waktu. Semoga bisa bermanfaat dan membantu kalian dalam
belajar dengan cepat dan paham, memahami debit, volume, dan waktu. Jika dirasa belum jelas penjelasan tadi, silakan ulangi lagi videonya dari awal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.